Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Apri Jayanto. Saya selaku guru di SMK TKM Teknik Purworejo. Saya mengampu mata pelajaran Teknik Permesin Gerinda. Pada kesempatan ini saya juga sebagai mahasiswa Darjab gelombang ketiga tahun 2023 di Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan melakukan uji kinerja tentang materi tentang roda gerinda yang akan dilaksanakan di SMK TKM Teknik Purworejo. Berikut video yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi ya. Salam. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya untuk bayan materi masing-masing ya. Silakan ya, untuk ketuanya tolong dipersiapkan. Berdua siaga. Doa mulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru beri salam. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian, anak? Baik ya, hari ini Bapak mulai pelajaran ya tentang roda gerinda ya, hari ini berbeda. Sebelum kita mulai ya, otomatis Bapak mau ngabsen dulu ya untuk kehadiran kalian ya. Siap. Serta ntar yang Pak panggil bisa berdiri sambil berdiri, otomatis kita lihat kerapian ya, masalah kerapian kalian otomatis bagian dari iman kalian ya. Gigi Sindu Prabowo ya. Ridwan Rosid, Rifki Aulia, Rifki Abdillah, Rifki Adi Saputra, Rifki Bilva, Rino Prastio, Rion, Risang Bali, Rizal Binasuka, Rizal Fadli, Rizky Saptra, izin ya, Rosid Musa, Sarifudin, Sinta, Sofyan, Sri Utami, Sugeng Andrianto, Susanto, Tegar Sindu, Tova, ya, semuanya. Yang nggak berangkat hari ini Rizky Saputra, Rizky Saputra ya, izin ya, ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita menyanyikan Indonesia Raya ya, untuk meningkatkan patriotisme kita, cinta tanah air dan bangsa, ya. Ya, tolong bisa berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, jangan lupa
otomatis hari ini materinya tentang roda gerinda ya. Roda gerinda mungkin kamu sudah pernah pakai, mungkin kamu sudah pernah lihat, atau mungkin kamu sudah pernah menggunakan dalam proses penggerindaan. Mungkin contohnya dalam proses penggerindaan di bengkel, atau mungkin pengasahan, bahan tubuh dan sebagainya dipakai untuk penggerindaan. Itu ya, di sini Bapak beri gambaran di sini tentang roda gerinda. Otomatis ini sedikit roda gerinda yang Bapak bawa dari bengkel tadi. Ini macam-macam roda gerinda, mungkin kamu sudah tidak asing lagi dengan roda gerinda yang sering kamu lihat. Mungkin bentuknya Pak ada yang tipis Pak, mungkin ada yang tebal dan sebagainya. Otomatis kalian sudah paham mungkin dalam proses penggerindaan. Mungkin yang tebal Pak, jenis roda gerindanya apa Pak? Di sini otomatis roda gerinda lurus dipakai untuk meratakan atau mengasah pahat bubut, betul ya. Pahat bubut waktu di bengkel, bubut dan sebagainya untuk mengasah, atau untuk mengasah mata bor pada proses pengeboran dan sebagainya ya. Ini roda gerinda ya Bapak bawa di sini ya, ada sekian. Di sini ada roda gerinda ya, tipis Pak, kalau tipis Pak dan sebagainya. Otomatis ini macam-macam roda gerinda yang kita lihat dan sebagainya. Otomatis ada banyak lagi. Otomatis hari ini tak sampaikan materi tentang roda gerinda, dari definisinya, dari strukturnya, jenis perekatnya, serta macam-macam roda gerinda yang mungkin kalian belum paham, atau mungkin kalian belum tahu banyak tentang roda gerinda. Tapi secara nggak langsung kamu sudah sedikit tahu tentang roda gerinda yang kamu praktekkan waktu di bengkel dan sebagainya. Itu ya, tentang macam-macam roda gerinda dan sebagainya. Otomatis hari ini materinya tentang roda gerinda. Mungkin ada gambaran, atau mungkin sudah ada yang pernah tahu, atau mungkin ada sedikit pertanyaan tentang roda gerinda. Monggo, apa-apa? Tanya, enggak apa-apa, roda gerinda. Tanya? Monggo. Ada? Tanya? Lebihan atau mungkin keunggulan? Monggo, tanya. Enggak ada? Enggak ada. Itu ya, kalau nggak ada otomatis Pak tanyakan ya dari kalian ya, untuk refleksi kalian biar lebih segera sebagainya. Itu ya. Apa mas kelebihan dari roda gerinda dibandingkan dengan pahat yang lainnya? Ada tidak kelebihannya dibandingkan pahat atau mungkin alat potong roda gerinda atau pada mesin gerinda datar dengan pahat yang lainnya? Monggo. Ada, gimana? Lebih halus untuk finishing, bisa mencapai barusan ini Pak. Ah betul. Otomatis roda gerinda itu lebih halus untuk finishing, karena dia prosesnya, tugasnya untuk finishing benda kerja yang sudah jadi. Ya, otomatis kelebihannya itu dibandingkan dengan pahat yang lainnya. Ya, itu tentang roda gerinda yang kita sampaikan untuk materi hari ini. Otomatis kelebihannya itu dia bisa mencapai N5, betul, N5, lebih halus dibandingkan mungkin pahat bubut, mungkin pahat press, atau mungkin pahat pada mesin CNC dan sebagainya. Ya, itu kelebihan dari roda gerinda. Paham ya? Nah, ntar di situ kalian bisa mengamati atau mempelajari. Di sini ada roda gerinda, di sini bagian utamanya ada berapa Pak yang sering kita pakai, dilihat. Di sini ntar ada batunya, jenis abrasifnya, di situ jenis perekatnya. Otomatis perekat setiap roda gerinda itu bermacam-macam. Ya, ada bermacam-macam, otomatis sesuai dengan kebutuhan yang kita pakai dalam proses penggerindaan atau mungkin permesinan. Ya, itu sebelum kalian melakukan ntar diskusi atau kelompok, otomatis akan kasih rangsangan tentang roda gerinda atau batu gerinda yang mungkin kalian belum pernah lihat sebenarnya. Ya, lihat kan itu tentang roda gerinda atau videonya tentang roda gerinda. Tentang roda gerinda, ini proses roda gerinda di sini, gitu ya. Gitu ya. Nah, ini ya roda gerinda dan sebagainya. Nah, tuh di situ tentang roda gerinda di situ, ntar otomatis kamu bisa mengamati, bisa mencermati sebagai stimulus kalian, sebagai rangsangan kalian. Kalau roda gerinda itu memang ada, apa berfungsi untuk finishing dan sebagainya.
Dari ini ada pertanyaan enggak? Dari video yang tadi ada rangsangan, ada apa namanya itu arahan atau mungkin sudah gambaran tentang baginda? Sudah belum? Sudah? Sudah ya? Yang kamu pelajari dari gambar ini apa? Atau video tadi itu apa? Yang kamu amati dari video tadi apa yang kamu amati? Otomatis apa? Fungsi roda benda. Ah, betul, fungsi roda gerinda. Yang kedua? Mungkin apa? Ah, macam-macam butiran betul atau dalam proses pemerintahan fungsinya apa? Serta di situ ada kode-kode batu gerinda yang diterapkan atau dipakai dalam proses penggerindaan. Yang sesuai dengan apa yang kamu atau besok yang kamu kerjakan. Nanti harus sesuai dengan yang kamu kerjakan. Itu ya, sebelum lanjutnya ini ada sedikit materi tentang roda gerinda. Ya, di situ ada roda gerinda adalah boleh ditulis kalau mungkin kurang biar lebih lengkap, boleh di orang-orang monggo dan sebagainya buat gambaran tar. Di situ ada roda gerinda adalah butiran pemotong yang terdiri dari dua bagian utama. Di sini ada abrasif sama perekat atau bond dan sebagainya ya. Yang dibuat dengan cara dipanaskan pada dapur tinggi atau listrik sampai temperatur tertentu. Nah, kemudian ditempa dalam cetakan dengan bentuk yang kita inginkan. Nah, sesuai dengan ukurannya, mungkin ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang mungkin miring, atau mungkin ada yang cerut dua sisi, atau mungkin cerut satu sisi. Nah, sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan dan sebagainya. Itu ya, itu tentang roda gerinda. Dan pokoknya apa yang sudah selesai bisa maju ke kelompok, yang belum selesai bisa mengerjakan sambil temannya kelompok depan. Tapi otomatis misalkan yang lainnya otomatis bisa mengamati. Bisa mengamati kegiatannya, entah menanyakan yang kiranya kamu belum paham, kamu tanyakan. Ya teman kalian bisa menjawab.
Iya, monggo kelompok 1. Yang tolong ya, yang lainnya bisa perhatikan. Ya. Jelas. Nah, kalau kamera dapat di sini, ke sini dapat. Oh gitu. Nah, ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami Tentang apa? tentang apa saja macam dari butiran asap pembuatan roda gerinda. Nah, apa saja butiran asah dari roda gerinda? Termasuk biar kamu jelaskan teman-teman. 1. Aluminium oksida. Aluminium oksida merupakan jenis butiran asah yang paling banyak digunakan sebagai pembuatan batu gerinda. Butir ini diperoleh dengan memurnikan biji biskuat dalam tungku listrik dengan suhu yang sangat tinggi, yakni lebih dari 2000 derajat. 2. Silikon karbida. Silikon karbida diproduksi dengan menggabungkan campuran kausa putih, murni, pasir, dan kokas minyak bumi halus dalam tungku listrik. 3. Berlian atau intan. Berlian merupakan bahan butir asah yang paling keras. Sampai saat ini penggunaan berlian yaitu untuk menggerinda bahan keras dan padat seperti karbida semen, keramik, kaca, garnit, kuarsa, marmer, dan batu-batu permanen. Iya. Terus 4. Boron nitrida. Boron nitrida memiliki sifat keras, tangguh, dan efisien. Digunakan untuk menggerinda benda kerja yang sangat keras seperti baja perkakas dengan kekerasan di atas 55 ARC. sudah. Nah, Ya, itu tentang macam-macam butiran pemotong pada roda gerinda. Yang pertama ada aluminium oksid. Yang kedua ada apa? Silikon karbida. Yang ketiga ada berlian atau intan. Yang keempat apa? boron nitrida. Nah, boron nitrida. Ya, itu tentang macam-macam butiran pemotong. Nah, tolong mungkin dari teman kalian atau kelompok kalian yang lainnya mungkin di belakang bisa menanyakan yang kiranya ingin ditanyakan ke teman kalian. Monggo. Siapa mau tanya? Ada yang mau bukan? Namanya siapa nama? Rino Prasetyo. Rino Prasetyo ya, Rino Prasetyo ya. Apakah besi ASS bisa dipakai untuk butiran bahan asap pembuatan roda gerinda? Oh, bentar. Apa pertanyaannya? Bisa diulang? Bisa diulang, Mas? Apakah besi ASS bisa dipakai untuk butiran bahan asap pembuatan roda gerinda? Ya, apakah besi HSS bisa dipakai dalam proses pembuatan roda gerinda? Monggo dijawab. Cari-cari. Izin menjawab ya, Pak? Iya. Tidak bisa, dikarenakan bukan jenis batu yang bisa diolah menjadi roda gerinda. Iya. Pak mau jelaskan ya? Tidak bisa Mas, karena roda gerinda jenis ini dia bukan unsur batu, berarti dia unsurnya tidak bisa diolah sebagai bahan untuk butiran pemotong pada roda gerinda. Maaf ya, baca ya. Mungkin itu aja. Udah ya, cukup jelas ya. Nah, monggo bisa ditutup. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tentang presentasi pada sore kali ini ya. Ya, monggo bisa dikembalikan atau dikumpulkan LKPD yang Bapak bagian tadi bisa dibagikan. Terus LKPD-nya. Kumpulkan LKPD-nya. LKPD-nya. Nah, bisa kembali ke posisi semula ya. Nah, bisa kembali
kembali ke posisi semula ya. Bisa kembali ke posisi semula. Ya. Nah, hari ini kita sudah presentasi dan sebagainya. Otomatis apa yang kami sampaikan di depan otomatis sebagai nilai keterampilan kalian, nilai kerjasama kalian, nilai pengetahuan kalian dalam proses penyusunan materi yang kami sampaikan di LKPD. Ya, sebelum kita melanjutkan untuk pretest, nah, di suatu hari ada pretestnya. Ya, Bapak ingin tes kemampuan kalian, tes kemampuan kalian dalam proses pengerindaan. Ya, tapi sebelumnya Bapak ingin berdiri dulu. Nah, orang ngantuk, ya mau berdiri sebentar. Ya, sebelum kita mulai pretest, mungkin bisa goyang tangan sedikit aja lah, biar kalian agak lemes. Ben orang ngantuk, ya, otomatis bisa monggo. Ya, 1, 2, 3 ya. Nah, lihat ya. 1, 2, 3. Ya, cukup? Itu ya. Nah, mau berdiri lagi. Awal dulu lagi. Nah, ya. Orang ngantuk. Ya, hari ini kita ada pretest sedikit. Nah, di situ ada lembar soal, ya, lembar soal terdiri dari 20 soal. 20 soal itu abjad, terus ada 5 esai. Tolong dikerjakan, waktunya 15 menit cukup. Cukup ya, waktunya sudah cukup ya. Satu anak, satu. Ya, itu lembar pretest kemarin dikerjakan itu nomor 1 nyampe nomor 20, terus yang ise nomor 1 nyampe nomor 5 dikerjakan semaksimal mungkin. Itu otomatis sebagai tolok untuk kalian tentang pengetahuan tentang roda bina yang Bapak sampaikan pada siang ini. Monggo, jangan lupa di situ ada nama, NIS, sama kelas ya. Bagian sini ya, ini ada nama, tolong perhatikan nama ya, NIS, nomor siswa, kelas, terus ada soalnya 1 sampai 5, terus ada 6 sampai 13, terus ada 14 sampai 20, terus yang lembar paling belakang di situ ada lembar esai ya, tolong dikerjakan itu dari 1 sampai nomor 5. Terus dari bagian depan yang abjad itu nomor 1 sampai nomor 20. Ya, itu waktunya 15 menit. Ya, bisa dikerjakan dari sekarang. Monggo. Jangan lupa kasih nama. Kasih nama. Nomor serta identitas kalian biar tidak tertukar sama teman kalian. Itu sebagai nilai untuk kompetensi hari ini tentang roda benda atau alat potong pada mesin benda data. Ya, buat semuanya ya. Semuanya yuk. Ya. Ya, habis. Ya, sini. Ya, semuanya ya. Nah, sebelum pulang, nah ini ada refleksi sedikit banget. Ini ntar perwakilan aja, per kelompok aja ya. Tentang rencana evaluasi instrumen survei kepada siswa ya. Di situ ntar ada nama siswa, ada asal sekolah, ada kelas sama tanggal. Nah, ntar di sini ada emot-emot di sini. Ada emoticon. Di sini ada senyum, bahagia. Di sini
diam aja. Di sini rengu, di sini ada marah tentang pembelajaran hari ini. Nah, contohnya selama mengikuti pelajaran, bagaimana perasaan Anda terhadap pembelajaran TP Gerinda, terutama pada materi ini alat foto. Nah, di sini terserah jawabnya apa. Nah, yang penting dari kamu perlu ini ya, aja. Nah, ini kita survei rencana evaluasi survei kepada peserta didik. Ya, ini Bapak Yoga enggak banyak. Nah, kalau di sini sebentar. Nah, di sebentar itu ada nama, ada kelas, terus monggo ada kelompok apa di kelompok ada namanya siapa, nama kelompok itu, nah ya perwakilan aja ada Bapak nama kelompok 1, 2, nah di situ ada 4 ya, ada 4 emoticon ya, ada 4 emoticon. Kamu bisa dilingkari ya, nah, dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan di depan itu atau di pertanyaan itu, nah, otomatis perasaan apa yang kamu rasakan gitu ya. Nah, itu ada senyum, bahagia, ada yang gimana? Apanya? Pertanyaannya apa di? Ya, nah semuanya lihat tentang refleksi evaluasi instrumen ya. Nah, pas banget bel ya, otomatis kalian bisa istirahat ya, istirahat otomatis bisa istirahat, boleh keluar dan sebagainya. Sebelumnya kita berdoa ya. Nah, jangan lupa buku paketnya dimasukkan ya, nanti dikembalikan di perpus. Nah, monggo doa semuanya jadi doa. Ya otomatis sebelum kita mengakhiri ya, otomatis kita belajar roda beda atau batu beda hari ini otomatis sebagai tolok ukur atau materi yang kamu pelajari untuk kedepannya bisa diterapkan mungkin di permesinan yang lainnya. Contohnya adalah permesinan bubut untuk meratakan batu bubut, untuk menghaluskan mata bubut dan sebagainya. Otomatis itu berguna bagi kalian. Yang pertama, yang kedua, kalian bisa mengetahui definisi dari roda beda, bisa mengetahui bagian-bagian roda beda, bisa mengetahui fungsinya, strukturnya atau jenis perekat yang dipakai dalam roda beda tersebut. Nah, semoga ilmu yang didapat tentang materi roda beda atau alat potong bisa bermanfaat buat kalian semua ya, untuk kedepannya nanti untuk proses kerja, untuk proses mungkin dalam pembelajaran di bengkel dan sebagainya, biar kalian lebih paham lagi tentang materi tentang alat potong atau benda. Nah, itu aja, mungkin ada kurangan lebihnya. Bapak ini minta maaf ya.